Mari sekarang kita melihat kitab Amos. Kita mencoba menafsirkan kitab ini berdasarkan konteksnya. Saudara lihat di Amos pasal pertama ayat pertama, di situ jelas sekali kita diberikan informasi tentang konteks zaman di mana Amos bernubuat. Dikatakan di sana perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Jadi dia bukan nabi by professional, tapi dia adalah seorang awam yang dipanggil oleh Tuhan untuk berkhotbah atau bernubuat. Dia adalah pebisnis peternak dari Tekoa. Bernubuat tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda. Nah ini clue dari konteks. Jadi kalau ingin tahu apa yang terjadi di zaman Usia, kembali ke raja-raja, bisa dilihat di sana. Dan dalam zaman Yeroboam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Ya singkat cerita, saya mau beritahu bahwa pada waktu itu kondisi bangsa Israel, yang di utara khususnya, adalah kondisi yang cukup baik. Ekonomi maju, secara internasional mereka ditakuti oleh bangsa lain, dan mereka berada dalam masa kejayaan. Tetapi sekali lagi, mereka lupa untuk menerapkan hukum Allah. Nah saudara, sebagai seorang awam yang dipanggil untuk bernubuat di daerah orang lain, kira-kira kemana Amos melakukan pidatonya? Tentu saja tidak bisa di pintu gerbang, karena pintu gerbang eksklusif hanya untuk tua-tua dari kota itu. Kemungkinan besar Amos pergi ke pasar, ya di marketplace lah. Pasar pada waktu itu bukan hanya untuk bertransaksi seperti sekarang, sayur mayur dan buah-buahan atau ikan, tapi tempat di mana semua orang berkumpul untuk shopping news, untuk shopping grocery dan lain sebagainya. Jadi berada di sana. Biasanya ada satu podium yang dimana semua orang boleh bebas berbicara. Dan Amos, saya bayangkan, mari kita bayangkan Amos berdiri di sana, lalu saudara dan saya adalah sebagai penduduk Israel yang sedang melakukan aktivitas di tempat itu, sedang berbelanja. Tiba-tiba Amos berkata, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem yang perdengarkan suaranya, keringlah padang-padang pengembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel. Saya rasa semua orang akan tertarik, waduh, ini ada apa nih? Ada apa nih? Ada orang bernubuat. Bayangkan kita berhenti melakukan transaksi, lalu kita mendengarkan, apa ini sebenarnya yang akan dilakukan? Apa yang diberitakan oleh Amos? Lalu Amos melanjutkan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Nah saudara, Damsyik adalah musuh Israel. 3 bagi orang Yahudi itu adalah angka maksimal. Jadi dosa Damsyik sudah maksimal, tapi lebih dari maksimal, yaitu 4. Nah saya rasa bangsa Israel ini akan sangat penasaran, musuh kita akan dihukum oleh Tuhan. Apa dosa dari Damsyik? Tuhan berkata, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Ini adalah dosa kemanusiaan yang luar biasa. Jadi cara menghukum orang pada zaman kuno bukan cuma dibunuh atau dimatikan, tapi digiling. Dan ini menunjukkan mereka pada zaman itu sangat barbar dan tidak ada belas kasihan. Dan Tuhan melihat ini, lalu Tuhan berkata, Tuhan akan menghukum Damsyik. Nah, saudara, ini bukan cuma sekedar pesan yang diberikan kepada bangsa Israel saja untuk mengatakan bahwa musuhmu akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi tujuan dari pesan seperti ini, Nabi pada umumnya, adalah juga untuk menunjukkan kekuasaan Allah atas bangsa-bangsa lain. Bahwa Allah itu punya urusan bukan hanya pada Israel, tapi dengan bangsa-bangsa lain juga. Barangkali ada orang Damsyik di situ yang berpikir, dewaku kan bukan Allah Yahweh, ada dewa yang lain. Tapi Tuhan ingin mengatakan monoteisme, bahwa dia pun adalah Allah yang berkuasa atas semua bangsa. Nah, saya bayangkan bangsa Israel gembira ya, tepuk tangan, pada ya kita menang, Allah kita akan membela kita, Damsyik akan dikalahkan. Lalu ternyata satu nubuat belum selesai. Amos melanjutkan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza bahkan 4. Nah, Gaza juga musuh Israel. Apa dosa Gaza di situ? Dikatakan mereka mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Ini adalah human trafficking. Ya, bedanya bukan cuma 1-2 orang, tapi satu bangsa dibuat sebagai transaksi. Seperti dulu bangsa Indonesia diserahkan dari Belanda ke Jepang. Nah, ini membuat Tuhan marah. Tuhan melihat.
Jadi kemarahan Tuhan bukan hanya karena ibadah saja, karena salah memberikan korban persembahan, salah beribadah begitu, tetapi hukum Allah mencakup semua hal. Jadi Tuhan melihat ini ada dosa kemanusiaan, dan Tuhan berkata dia akan menghukum Gaza. Lalu kita lihat lagi ayat yang ke-9. Amos melanjutkan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Tirus juga musuh Israel. Apa dosa mereka sama? Menyerahkan suatu bangsa yang tertawan kepada bangsa yang lain, kepada Edom. Sama, human trafficking. Dan bangsa Israel akan gembira sekali bertepuk tangan karena Edom yang adalah sepupu sebenarnya dihukum oleh Tuhan. Lalu kita lanjutkan ayat 13. Sekarang Amon. Amon juga musuh Israel. Karena 3 perbuatan jahat Amon, bahkan 4. Apa yang dilakukan oleh Amon? Membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud untuk memperluas daerah mereka. Ini adalah teror kemanusiaan yang dilakukan di banyak negara kuno pada zaman itu. Kalau zaman dulu membelah perut-perut perempuan hamil tanpa belas kasihan. Kalau sekarang Bapak Ibu di beberapa daerah ada banyak perempuan-perempuan yang diperkosa, dijadikan istri oleh pasukan ISIS misalnya, atau oleh pasukan yang lain untuk mempermalukan musuh. Dan ini Tuhan melihat praktek-praktek seperti ini dan Tuhan marah. Lalu kemudian bangsa yang ke-6 adalah Moab. Moab juga dihukum itu di pasal yang kedua, karena mereka membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Jadi kemanusiaan, dosa kemanusiaan sekali lagi tidak cukup dibunuh, saking bencinya sampai dibakar. Nah ini bangsa yang ke-6. Biasanya yang ke-7 itu adalah yang paling puncak. Tadi dikatakan karena 3 maksimal, bahkan 4 dosa bangsa-bangsa itu. Lalu tadi ini adalah bangsa yang ke-6. Yang ke-7, saya rasa kalau saya jadi orang Israel yang mendengarkan penasaran. Siapa yang ke-7? Ternyata yang ke-7 adalah Yehuda, saudaranya. Dikatakan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Lalu apa dosa Yehuda? Dosanya adalah oleh karena mereka menolak hukum Tuhan. Dan hukum ini komplit, sekali lagi. Hukumnya komplit. Hukum sosial, hukum kemanusiaan. Hukum semua hukum yang sudah kita bahas. Dan itu yang menjadi dosa dari Yehuda. Nah, 7 harusnya selesai kan? Tapi ternyata ketika semua orang sudah barangkali ya berkemas-kemas atau melanjutkan transaksi, ternyata Amos tidak selesai bicara. Seperti tadi, 3 maksimal, ternyata 4, ada 4. Sekarang juga begitu, 7 sudah maksimal, ada yang ke-8, yang lebih parah dari 7. Siapakah itu? Israel. Yaitu mereka sendiri. Amos lihat yang ke-6, mari kita lihat apa saja dosa Israel. Karena banyak orang berasumsi, kenapa sih bangsa Israel dibuang ke pembuangan? Adalah karena penyembahan berhala. Betulkah karena penyembahan berhala saja? Mari kita lihat peringatan Amos kepada bangsa Israel.